SPB gitu. Tak cuma ruangannya nggak di sini karena nggak cukup di ruang guru. Bukan mana? Siapa? Iya, pernah saya dengar itu ceritanya. Iya kan, itu juga saya. Oke, kita lanjutkan. Bu Nur, pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan kepada Bu Nur. Kita sudah melaksanakan proses yang panjang ya dari provisi akademik ini, mulai dari pra, observasi dan juga pasca observasi. Apa namanya yang Bu Nur dapatkan ketika sudah melaksanakan proses pasca observasi ini? Manfaat apa yang Bu Nur rasakan seperti itu dari kegiatan kita selama ini, dari pasca, dari pra, observasi dan juga pasca? Jadi mungkin saya itu sudah tahu karena ada pasca, ada observasi sama ini ya. Jadi saya lebih siap untuk ngajar di kelas dengan metode, dengan model yang sudah direncanakan mulai dari awal, dan lebih siap lagi untuk pemahaman materinya seperti itu. Ada perubahan nggak ini dari sebelum menggunakan, dari sebelum supervisi sampai setelah supervisi, yang Bu Nur rasakan ketika mau mengajar di kelas seperti itu? Apa perubahan itu? Ya mungkin kayak tadi, lebih siap untuk menghadapi anak-anak karena materinya sudah siap, model dan metodenya sudah pas untuk dikasihkan ke anak-anak seperti itu. Saja Bu Nur? Sudah saja ya. Iya, ya, terima kasih. Saja semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Lestari Bawanti di sini, CDP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Taksan, Kabupaten Probolinggo. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Iwan Susanto selaku pembimbing praktik saya. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah. Dan juga saya dengan Bu Nur Hayati sebagai guru yang saya supervisi kemarin. Bu Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan percakapan pasca observasi. Bapak Iwan, kami di sini sudah melaksanakan praktek percakapan pra observasi sudah kita lakukan. Setelah itu kita juga sudah melaksanakan kegiatan observasi. Kemarin juga saya sudah menjelaskan kepada Bu Nur apa pentingnya dari praktek pra observasi dan juga observasi di sini seperti itu. Tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nur kemarin. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur tentang proses kita melaksanakan observasi ini atau supervisi akademik ini, mulai dari kegiatan kita yang pertama yaitu kegiatan pra observasi, setelah itu kita melaksanakan kegiatan observasi, dan sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca observasi seperti itu. Bu Nur, bagaimana perasaannya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Apa perbedaannya yang Bu Nur tangkap ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di supervisi dengan tidak disupervisi seperti itu? Jadi mungkin lebih siap untuk memberi arahan untuk ke peserta didik seperti itu, karena kan sudah melakukan proses observasi seperti itu ya. Jadi ada kesiapan tersendiri bagi Bu Nur ketika melaksanakan kegiatan supervisi ini. Jadi ketika di kelas Bu Nur merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan juga lebih siap seperti itu. Kemarin kita sudah menyampaikan kemarin dari percakapan pra observasi ada beberapa hal yang Bu Nur sampaikan, area pengembangan yang dicapai seperti itu kemarin. Area yang ingin dicapai kemarin adalah pengetahuan dan juga keterampilan seperti itu ya. Apakah sudah tercapai itu? Sudah. Jadi anak-anak sudah ngerti kalau kemarin kan area pengetahuan saya ini anak-anak itu memahami bagaimana K3 itu di tempat kerja, dan anak-anak sudah memahami itu. Kemudian kalau yang di keterampilannya kan menerapkan K3 di tempat kerja. Jadi anak-anak itu kemarin itu sudah saya
kasih tahu contoh-contohnya di mana APD untuk di tempat kerja itu seperti apa, yang berbeda-beda setiap tempat kerja seperti itu. Oke. Apa refleksinya dari pembelajaran di kelas? Apakah ada peningkatan ataukah ada yang perlu diperbaiki selama kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan, mungkin untuk anak yang kurang aktif seperti itu, karena kan kemarin kita melakukan presentasi seperti itu. Mungkin masih ada beberapa anak yang masih belum aktif seperti itu, tapi lebih banyak yang aktif di kelas itu. Jadi dibandingkan sebelumnya, peningkatan keaktifan siswa itu berarti sudah lebih aktif lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya Bu Nur untuk meningkatkan keaktifan siswa di sini? Caranya itu ya mungkin itu kayak kemarin kita kan membagi kelompok, jadi anak-anak itu lebih, mungkin kalau mau tanya ke saya itu lebih ini ya, jadi enak tutor sebaya itu kan. Jadi anak-anak itu kan lebih enak ketika ngomong dan sharing sama teman sebagainya seperti itu. Bisa dijelaskan tutor sebaya seperti apa? Tutor sebaya itu jadi kita itu dari pengetahuan itu bisa didapatkan dari teman sejawatnya seperti itu. Efektif nggak kemarin? Apakah strategi pembelajaran yang Bu Nur gunakan untuk pembelajaran kemarin apakah efektif untuk peningkatan kemampuan keterampilan siswa? Sudah cukup efektif. Apa? Gimana? Kok bisa efektif seperti apa? Karena kan mulai dari awal saya menjelaskan dulu terlebih dahulu, kemudian tentang K3 itu apa, kemudian saya membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, jadi dibagi rata. Ya, antara yang kurang aktif sama yang aktif seperti itu. Jadi saya bagi kelompoknya sesuai dengan kemampuan siswanya. Kemudian setelah itu mereka kan bisa berdiskusi tentang materinya. Kemudian setelah itu anak-anak itu dibagi untuk presentasi. Oke, kemarin juga saya ketika memperhatikan pembelajaran di kelas, benar membagi anak-anak itu diberikan tiap kelompok mendapatkan materi yang berbeda. Nah, sekarang pertimbangannya apa, Bu Nur? Memberikan materi yang berbeda di tiap-tiap kelompok? Supaya gini, kan presentasinya secara bergantian. Nah, kalau anak-anak itu materinya dengan sama, mungkin dari kelompok pertama yang sudah presentasi, nanti di kelompok kedua mungkin contohnya itu sama plek seperti itu. Jadi nanti makanya anak-anak itu saya bagi kelompoknya, saya materinya itu juga berbeda-beda supaya anak-anak itu pada saat diskusi itu memang kalau memang ada yang kurang paham bisa berdiskusi dengan kelompoknya tersebut, dan contohnya itu berbeda-beda tentunya di setiap materinya. Terus apa yang perlu dievaluasi dari pembelajaran kemarin menurut Bu Nur? Yang perlu dievaluasi, Yang perlu ditingkatkan lah. Kemarin itu mungkin yang perlu dievaluasi apa ya? Yang perlu ditingkatkan ya itu mungkin. Jadi ada beberapa anak yang memang dia itu kan saya sudah ini ya tutor sebaya gitu ya. Mungkin anak-anak tuh biar tidak malu, biar tidak ada apa ya, rasa malu untuk bertanya seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa anak yang masih diem dan dia tuh tidak mau bertanya meskipun dia itu sebenarnya tidak paham akan materi tersebut gitu. Jadi itu akan berpengaruh pada nilai kelompok tersebut. Misalnya ada kelompok lain yang bertanya tentang materi bagian pada anak yang kurang aktif. Karena kurang aktif, anak itu tidak bisa menjawab, otomatis kan dari temannya. Jadi kan kelihatan kalau dia itu memang tidak menguasai materinya sebenarnya. Seperti itu mungkin. Nah, terus perbaikannya dari Bu Nur gimana? Kalau misalnya ada yang seperti itu dari Bu Nur sendiri? Mungkin nanti untuk anak tersebut nanti saya pantau kalau memang anak tersebut itu ini mungkin sebelum presentasi saya tanya-tanya dulu. Saya ingin tahu anak itu sudah ada perubahan apa belum. Jadi kalau memang masih belum siap, saya akan memberi waktu lebih untuk anak tersebut untuk lebih menguasai materinya sebelum presentasi seperti itu. Jadi kan memang dalam satu kelompok itu kan kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang sedang, ada yang tidak aktif sama
Iya. Berarti salah satu solusi yang ditawarkan Bunur adalah yang tadi adalah tutor teman sebaya, karena tadi alasannya ada kalau misalnya menggunakan tutor teman sebaya maka anak-anak akan lebih lebih mengekspresikan diri dan tidak malu seperti itu salah satu solusi. Yang kedua adalah solusi yang ditawarkan Bunur tadi adalah memantau siswa tersebut, jadi mengawasi ya, jadi siswa itu diawasi dulu, ditanyakan dulu kesiapannya seperti itu. Nah, berbicara masalah kesiapan, selain strategi pembelajaran yang digunakan oleh Bunur kemarin, apalagi yang digunakan oleh Bunur kemarin kan Bunur juga menggunakan strategi pembelajaran problem based learning. Ya, apakah itu juga efektif? Sudah cukup aktif. Itu bisa bisa mengeksplorasi kemampuan siswa di bidang keterampilan juga pengetahuan siswa seperti itu bisa. Oke, eksplorasi. Jadi sudah cukup ya Bunur, sudah dipakai problem based learning itu sudah mampu untuk meningkatkan kemampuan kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran terutama di materi K3 seperti itu. Karena kan seperti yang kita tahu materi K3 keselamatan dan kesehatan kerja itu kan sebenarnya materinya cukup banyak seperti itu. Jadi memang kita butuh untuk bagaimana siswa bagaimana? Kan cukup sulit materi K3 seperti itu. Jadi bagaimana siswa itu memahami K3 terus menangani keadaan darurat, gimana mengantisipasi K3 tersebut sampai apa kemarin ya tujuannya. Tapi kemarin itu kan sampai 2 itu saja tujuan pembelajarannya. Gimana memahami K3 terus penerapannya. Iya, penerapannya juga K3 di tempat kerja. Nah, itu kan masalah penerapan di tempat kerja, itu kan bagaimana caranya siswa mampu berimajinasi untuk menerapkan K3 itu di tempat kerja, karena kan sebenarnya anak-anak bukan cepat kerja seperti itu. Nah, bagaimana Bunur untuk mengajarkan itu pada siswa? Jadi kalau untuk K3 ini kan memang kita itu untuk peralatan K3 gak ada di sekolah. Jadi saya itu nyuruh anak-anak untuk menggunakan ponselnya untuk nyari ini K3 berhubungan dengan APD berarti kan ya, alat pelindung diri. Jadi setiap anak itu harus browsing tentang APD yang harus digunakan di tempat kerja yang berbeda-beda. Misalnya ya kayak di PLN kan ada kayak sarung tangan yang harus digunakan, terus helm dan sebagainya. Dan itu bukan cuma browsing gitu saja. Jadi anak-anak itu harus browsing browsing apa saja yang harus digunakan, dan jangan lupa untuk tahu fungsi dari setiap APD itu apa, seperti itu. Jadi setiap kelompok itu harus berbeda-beda. Jadi mulai dari PLN, tambang, proyek, nakes, seperti itu anak-anak sudah tahu. Jadi untuk agar siswa itu mampu lebih untuk mengetahui tentang K3, Bunur itu adalah menyuruh siswa untuk mencari APD di setiap tempat kerja. Jadi tiap kelompok itu mempunyai berbeda seperti ini. Jadi kelompok satu misalnya APD di proyek, fungsinya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Bunur, apa rencana tindak lanjutnya Bunur untuk kegiatan pembelajaran? Rencana tindak lanjut itu maksudnya bagaimana nanti untuk peningkatan kemampuan siswa seperti itu untuk pembelajaran selanjutnya agar nanti siswa itu lebih pengetahuannya lebih luas lagi dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, kalau untuk K3 ini saya harap sebenarnya bisa terjun langsung di lapangan sebenarnya, biar anak-anak tuh benar-benar tahu, oh ini fungsinya APD ini, oh fungsinya seperti ini ya, biar langsung tanya ke mungkin kalau yang elemen yang sebelumnya itu kan tentang industri. Kemarin anak-anak tuh saya terjunkan langsung ke UMKM. Jadi anak-anak tuh bisa langsung tahu sendiri lapangan itu seperti apa. Tapi untuk K3 ini, untuk peningkatannya saya harap mungkin ya nanti bisa langsung terjun di lapangannya langsung. Berarti strateginya Bunur untuk rencana tindak lanjutnya adalah terjun langsung gitu ya untuk masyarakat. Jadi misalnya nanti anak-anak penugasannya adalah anak-anak misalnya ke rumah sakit, berarti tanya langsung kepada nakes apa saja sih
apa namanya APD yang dipakai oleh nakes ya, seperti itu. Terus kalau misalnya berarti tiap kelompok berarti nanti akan dibagi kelompok lagi ya Bu Nur ya, tiap siswa ya. Mungkin untuk kelompoknya tetap Bu Eka, nanti biar anak-anak itu bisa langsung oh iya ya kemarin itu seperti ini, oh benar memang APD untuk nakes misalnya memang seperti ini yang digunakan. Jadi biar konkret antara yang di googling sama yang di realnya seperti itu. Jadi bagaimana perizinannya Bu? Karena anak-anak kan harus observasi langsung seperti Iya. itu. Nah yaitu mungkin ya memang butuh surat pengantar dari sekolah ya. Kemudian kita tunggu reaksi dari yang dituju itu mau menerima atau tidak. Oke, berarti nanti untuk rencana tindak lanjut selanjutnya adalah Bu Nur melaksanakan observasi langsung di tempat kerja seperti itu ya Bu Nur ya. Lalu Bu Nur nanti di sini jadi aktivitas pengembangannya seperti itu. Berarti yang pertama tadi Bu Nur ini melaksanakan observasi langsung pada siswa. Tujuannya apa nih yang dicapai dari observasi itu Bu Nur? Observasi. Kan siswa melaksanakan observasi nantinya. Tujuannya udah dicapai apa? Berarti kan kalau memang anak-anak itu sudah tahu teorinya, nanti terjun kan nanti bisa tahu dengan realnya. Jadi tujuannya adalah siswa mampu untuk ini memahami K3 di tempat kerja, cara mengantisipasinya, cara penanganan darurat juga. Terus ukuran keberhasilan observasinya bagaimana Bu? Anak-anak yang dinyatakan berhasil untuk kegiatan observasi itu bagaimana? Ketika apa yang ditemukan pada saat mereka itu melihat di ponselnya sama yang di kenyataannya itu sama, dan anak-anak bisa memahaminya itu. Oke, waktunya tuh butuh berapa lama kira-kira Kalau untuk observasi? gak lama kok, apa ya? Mungkin ya pas pada jam saya aja, saya ngambilnya. Tapi kan butuh waktu keluar kan untuk observasi. Mungkin satu ini aja. Untuk ini kan tempat kerjanya berbeda-beda dan semuanya pastinya kan untuk penerimaannya juga di hari yang berbeda mungkin ya. Jadi ya mungkin kalau untuk saat minggu ini saya ngasih surat dan semuanya sudah bisa dan dari tempat kerja sudah mau menerima, mungkin 1 minggu setelahnya sudah bisa ya kan, sudah bisa dilaporkan untuk bisa dipresentasikan. Dari Bu Nur sendiri yang Bu Nur merasa kurang dari diri Bu Nur sendiri ketika pembelajaran apa Bu? Ya mungkin kayak tadi ya sebelum pembelajaran kan saya masih penjelasan dulu tentang K3, kemudian setelah itu kelompok dan presentasi. Mungkin ini ya untuk anak yang kurang aktif tadi. Jadi kan yang kurang aktif kan sedikit dan lebih banyak yang aktif. Jadi mungkin saya kurang ini memperhatikan. Jadi saya sebelum anak itu presentasi, saya nilainya sudah siap. Ternyata pada saat ditanya di kelompok lain, anak itu masih belum bisa menjawab. Nanti bisa memberi perhatian lebih kayak yang tadi. Sebelum presentasi, saya tanya kesiapannya dulu. Berarti bentuk perhatiannya Bu Nur pada siswa bagaimana itu tadi? Menanyakan dulu tentang materi yang bagian dia seperti itu. Saya tanya dulu gimana, sudah siap apa belum, terus apa yang belum dipahami apa. Biar pas siswa ya menanyakan satu persatu. Enggak, saya untuk siswa yang kurang aktif saja. Kan sudah saya list bagian siswa siapa saja yang kurang aktif di kelas. Jadi tadi untuk yang merasa Bu Nur kurang dari pembelajaran di kelas tadi adalah Bu Nur merasa bahwa ada beberapa siswa yang kurang aktif karena mungkin kurangnya perhatian seperti itu. Nah, ketika waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin, bagaimana caranya mengaktifkan siswa yang kurang aktif? Mungkin gini, kayak mungkin kalau anak itu waktunya presentasi dan dia itu tidak menjawab bagian kelompoknya, mungkin bisa ini kalau ada yang nanya dari kelompok lain tapi materinya dia mungkin bisa ditunjuk untuk
menjawab terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa menjawab, baru ke temannya. Berarti Bu Nur yang menunjuk berarti. Mungkin bisa seperti itu, dia mau dan berusaha untuk menjawab. Berarti yang harus berubah apanya nih? Sistem presentasinya atau bagaimana? Dari sistem presentasi kemarin menurut Bu Nur sudah efektif apa tidak? Sudah efektif, mungkin ya itu tadi. Jadi yang aktif untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain hanya anak itu saja. Iya, caranya berarti kan strateginya Bu Nur apa untuk mengaktifkan tadi? Mungkin seperti tadi. Merubah apa namanya cara presentasinya atau bagaimana, atau menunjuk siswa yang tidak aktif itu agar bagaimana? Iya. Jadi menunjuk siswa yang tidak aktif itu untuk apa ya? Untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Atau mungkin kalau dia sebagai audiens, saya akan menunjuk dia untuk aktif bertanya. Seperti itu. Jadi peran Bu Nur di sini adalah apa namanya, untuk siswa bagaimana menunjuk seperti itu ya. Jadi monggo silakan, biar dia berusaha untuk mencari pertanyaan dan untuk mencari jawabannya ketika presentasi. Balik ke tukar Persebaya, apakah itu efektif Bu Nur? Apa saya selama ini ketika bisa dikatakan efektif, kalau untuk bertanya ke guru dia suka ya, saya malu tadi pas ada Bu Nur diberi waktu untuk bertanya, saya tidak bertanya. Tapi kan kalau untuk tutor sebaya, dia itu kalau untuk ke temannya kan sudah bisa apa ya, tidak ada jarak. Jadi bisa, kalau memang ini contohnya seperti apa, sudah dijelaskan tapi nggak ngerti, dia akan bertanya lagi sampai dia paham. Sejauh ini seperti itu. Jadi di lapangan. Sejauh ini di lapangan efektif ya. Nah untuk Bu Nur sendiri nih, apa sih yang mau dikembangkan dari sini? Ya, apa saja? Coba apa saja? Ya mungkin itu apa supaya apa ya? Ya tadi perhatiannya ke siswa ya, terus memperdalam materi lagi seperti itu. Jadi pada saat seperti K3 kan kita berbeda-beda kan memang ya, 1, 2, 3 mapelnya berbeda-beda, dan tentunya setiap tahun kita itu ya harus belajar materi yang berbeda. Jadi itu mungkin jadi harus dalam materi. Jadi untuk Bu Nur sendiri adalah memperdalam materi tentang materi karena memang kita jurusan dan setiap tahunnya kita megang tiga mata pelajaran, dan itu setiap tahun kita ganti mata pelajaran. Nah, jadi kalau misalnya sistemnya di sini nih Pak Iwan, kajur kami itu tiap tahun memberikan mata pelajaran yang berbeda. Tujuannya adalah agar guru itu bisa belajar. Yang awalnya kami itu, kalau saya tuh biasanya megang bisnis online saja gitu Pak, sama informatika. Saya dikasih materi lain nih tahun ini. Nah seperti itu. Di masih materi administrasi transaksi. Nah benar materi yang baru apa sekarang? Dasar-dasar permasalahan sama bisnis online. Bisnis online. Nah, itu kan memang kita memang harus mendapatkan diri untuk peningkatan kompetensi di bidang materi juga seperti itu. Nah, apalagi Bu Nur yang mau ditingkatkan? Kompetensi lain apa yang mau ditingkatkan oleh Bu Nur untuk mendukung agar nanti ketika di kelas Bu Nur lebih siap lagi nih untuk mengajar seperti itu? Perangkat, iya. Jadi harus direncanakan metode apa yang harus digunakan, mulai pembelajarannya pakai apa, seperti itu disesuaikan juga dengan materi yang Bu Nur ya. Untuk apa namanya, pengembangan dirinya apa? Kalau misal kita kan sebenarnya sudah ada kodam ya, jadi tiap apa namanya hari Jumat kita sudah melaksanakan apa namanya praktek baik seperti itu. Jadi materi-materi apa yang mau ditingkatkan lagi? Menurut kan sekarang dapat ini nih, apa namanya, dapat materi bisnis online seperti itu. Apalagi peningkatan yang mau ditingkatkan? Mungkin begini, kalau di materi online kah atau apa lagi selain pelatihan atau bagaimana Bu? Iya benar. Kan materi bisnis online kan ada 2 guru produktif, saya sama Budian kan sudah dibagikan. Kalau saya itu bagian yang bagian anak-anak itu membuat web Google My Business seperti itu. Tapi untuk kalau TikTok kan Budian. Jadi mungkin nanti saya bisa mengikuti webinar yang isinya itu ya bagiannya Budian seperti itu, kayak TikTok terus apa seperti itu. Jadi untuk peningkatan kompetensi diri ya Bu Nur ya. Selain itu juga apa namanya,
bagaimana dengan pendalaman materi? Tadi kan dulu juga bilang bahwa saya harus mendalami materi-materi yang ada seperti itu. Selain misalnya membaca materi yang ada, apalagi yang mau Bunur lakukan untuk pendalaman materi? Ya mungkin ini kayak kemarin UMKM ya. Ya seharusnya saya terjun langsung sama anak-anak. Ya kan? Kalau kemarin kan anak saya ngasih tugas ke anak-anak untuk terjun, tapi sendiri-sendiri anak-anak. Ya kan? Mungkin kan kalau untuk yang tahun lalu saya terjun langsung kayak di Karangkrati yang dulu itu yang Ambon saya sudah terjun langsung. Makanya itu kenapa saya tahu UMKM itu seperti ini biar saya tuh tahu. Jadi saya sudah ada planning bahwa UMKM itu seperti ini, jadi saya sudah tahu sebenarnya. Gitu. Jadi saya langsung membagikan pengalaman buat anak. Ada lagi yang mau dikembangkan? Pengembangan dirinya sudah itu saja. Oke, terima kasih Bu Nur, terima kasih juga Pak Iwan. Percakapan pasca observasi kita sampai di sini saja. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan semoga juga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan dan pengajaran yang lebih baik lagi pada siswa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 30 menit.